Kisah Abu Hasan Asyadili, sufi kaya dan perlente. Kehidupan kaum sufi selalu identik dengan hidup zuhud, jauh dari kenikmatan dan kemewahan duniawi. Zuhud disimbolkan dengan penampilan sederhana dan fakir. Kata sufi atau tasawuf sendiri berasal dari kata suf yang berarti wol, sejenis kain berbahan bulu domba yang kasar. Kaum sufi biasanya memakai mantel berbahan wol kasar ini sebagai simbol kesederhanaan dan kezuhudan. Kehidupan demikian jauh berkebalikan dengan cara hidup seorang sufi besar, Asy-Syaikh Abu Hasan Ali Asyadili 593 sampai 656 Hijriah. Berbeda dengan para salik pada umumnya, ia selalu berpenampilan perlente, baju yang indah dan bagus, menyukai kuda yang tegap dan kuat yang ditungganginya dalam bepergian, menikmati makanan yang baik dan lezat, dan tinggal di rumah bak istana. Kondisi semacam ini mengusik batin salah seorang jamaah majelis pengajian Asyadili yang kebetulan lewat di depan rumahnya. Ia kaget dan hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Seseorang yang sering berbicara tentang zuhud dalam majelisnya ternyata tinggal di rumah yang megah yang jauh dari kesederhanaan. Beberapa hari telah berlalu, tetapi tanda tanya besar tentang keganjilan itu terus menggelayut dalam hatinya. Batinnya berontak, namun akhlaknya sebagai santri mencegahnya berburuk sangka. Akhirnya, ia mendatangi Asyadili ke rumahnya. Ia ingin mengklarifikasi dan mengkonfirmasi apa yang pernah dilihatnya. Setelah beberapa saat terdiam, orang itu memberanikan diri berbicara kepada Asyadili. "Wahai Syekh, dalam setiap majelismu, engkau senantiasa menjelaskan tentang syuhud. Saya kagum dan terpesona dengan caramu mengajarkan. Namun, setelah saya melihat engkau beberapa hari yang lalu, muncul banyak tanya di benakku." "Apa maksud Anda?" tanya Asyadili. "Saya melihat sesuatu yang berkebalikan antara apa yang Anda sampaikan dalam majelis pengajian Anda dengan apa yang saya lihat dalam kehidupan Anda," jawabnya menimpali. Mendengar jawaban orang itu, Asyadili mafhum. Ia kemudian tersenyum dan berkata, "Saya akan menjawab kegundahan Anda, tetapi sebelum itu saya ingin mengajak Anda untuk berkeliling kota mengendarai keretaku. Syaratnya, Anda pegangi cawan berisi air ini. Jagalah, jangan sampai airnya tumpah hingga kita tiba kembali di rumah," kata Asyadili mewanti-wanti. Singkat cerita, keduanya berkeliling kota. Sesampainya kembali di rumah, Asyadili lalu bertanya kepada salah seorang jamaahnya itu, "Bagaimana perjalananmu? Apakah Anda melihat indahnya istana raja? Bagaimana asiknya pertunjukan-pertunjukan yang ditampilkan di alun-alun tadi? Atau barang-barang yang dijajakan di pinggir jalan, apakah Anda melihatnya?" Orang itu lalu menjawab, "Bagaimana saya bisa melihat dan menikmati semua itu, Syekh? Sepanjang perjalanan, saya hanya memperhatikan cawan ini dan berupaya agar air yang ada di dalamnya tidak tumpah." Dengan segera Asyadili menimpali, "Demikian pula saya. Perhatianku pada Sang Khalik seperti halnya perhatianmu pada air yang ada pada cawan itu. Keindahan dan kemewahan duniawi apapun tidak memalingkanku darinya. Jika Anda memiliki harta berlimpah, sebenarnya Anda hanya diberi beban oleh Allah untuk memikulnya.
dan amanah untuk mengelolanya dengan benar. Anda boleh memilikinya, tetapi jangan sampai dikuasai dan dimiliki harta. Harta boleh di tangan, tetapi jangan sampai melekat dan bersemayam di dalam hati, kata Asy-Syadzili berpetuah. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat.